Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait sistem perankingan P3K Guru tahap yang kedua berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169. Di sini Kemendikbud ranking nilai rata-rata sebenarnya lulus passing grade, tapi inilah penentuan kelulusan akhir berdasarkan P1, P2 dan P3. Oke teman-teman, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini dasar kita untuk membahas konten ini tentunya adalah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Jadi ini adalah Kepmenpan RB terbaru yang tentunya mewakili juga Kepmenpan RB nomor 1127 terkait penetapan nilai ambang batas P3K Guru tahun 2021. Nah, di sini kita sudah melakukan proses screenshot alias mengambil data-data pentingnya untuk Kepmenpan RB ini. Di sini yang harus teman-teman pahami terkait sistem perankingan, bahwasanya di sini dikatakan kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2, dan tentunya seleksi kompetensi 3. Jadi ini berlaku untuk seleksi kompetensi 1, kompetensi 2, dan kompetensi 3 itu diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu teman-teman ya, yang dinilai pertama atau yang paling diprioritaskan pertama adalah terhadap seluruh peserta yang diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Ini kalau kita katakan yang diprioritaskan adalah yang memiliki nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik, berarti itu berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1127 teman-teman ya, yaitu mendapatkan nilai murni. Misalkan guru kelas itu passing grade-nya itu 320. Jadi kalau ada guru yang bisa mencapai 320, berarti dia masuk ke dalam kategori P1. Seperti itu teman-teman ya. Oke, nah kemudian prioritas kedua adalah jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diperlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik. Maksud dari nilai ambang batas kategori 2 ini berarti ini untuk teman-teman guru honorer yang berusia 50 tahun ke atas, itu akan masuk ke dalam P2 teman-teman ya, karena mendapatkan nilai kompetensi teknis dinolkan atau langsung 500 poin sama dengan pemilik sardik, tetapi dia masuk ke dalam P2 seperti itu. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan masih ada alokasi maka akan masuk ke P3 ya. Jadi ada istilahnya kategori 3 seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan dulu bahwasanya nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut: 110 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan 20 untuk wawancara. Berarti untuk masos dengan wawancara juga terjadi penurunan passing grade untuk kategori kedua. Sedangkan kalau kategori pertama itu nilai ambang batasnya itu berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1127 tahun 2021 teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sedangkan untuk nilai ambang batas kategori 3, artinya di sini nilai ambang batas kategori 3, nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini. 130 untuk seleksi kompetensi masos dan sosiokultural dan 24 untuk wawancara. Ini untuk passing grade kategori ketiga teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa cek lagi informasi terbarunya. Nah, di sini lebih lengkap lagi tabelnya. Untuk nilai ambang batas kategori 1 ini teman-teman ya, ini. Misalkan guru kelas 320, sedangkan kategori 2 ini langsung 500 poin atau dinolkan. Kemudian nilai ambang batas kategori 3 itu turun menjadi 270 atau diturunkan sebesar 100%. Bukan 100%, 10% atau 50 poin ya, sekitar begitu. Nah, untuk yang menjadi prioritas dalam sebuah tes itu adalah yang pertama yang dilihat adalah P1 dulu.
Kalau masih ada alokasi formasi yang tersedia atau masih ada yang tidak terpenuhi oleh pemilik P1, maka akan dilihat P2, kemudian akan dilihat P3 tentunya. Dan di sini kita akan mencoba membongkar rahasia sistem perankingan. Di sini kita lihat ada sistem perankingan. Anggaplah di sini kita buat perumpamaan ada 5 orang ya, ada 5 guru yang melamar. Formasi yang tersedia itu cuma 4 teman-teman ya, sedangkan pelamarnya ini 5. Nah, atas nama Wardi dengan usia 35 tahun, berarti kalau dia berusia 35 tahun ke atas berarti dia mendapatkan 75 poin. Sedangkan ada Pak Abil, dia adalah pemilik K2. Nah, kemungkinan besar kalau dia K2 berarti dia juga berusia 35 tahun, berarti double afirmasi. Berarti 50 tambah 75 mendapatkan bonus poin 125. Sedangkan Tina karena dia berusia 50 tahun ke atas maka langsung mendapatkan 500 poin untuk kompetensi teknis. Sedangkan Rangga berusia 35 tahun ke bawah berarti tidak memiliki afirmasi. Sedangkan Pak Mariadi dia pemilik cerdik yang linier berarti dia mendapatkan poin 500 poin juga teman-teman ya, seperti itu. Mendapatkan 500 poin juga seperti itu ya. Jadi di sini kita akan mencoba siapa yang akan lolos pertama, kedua, ketiga, keempat untuk menempati 4 formasi berdasarkan sistem perankingan. Nah, sekarang kita coba lanjut teman-teman ya. Nah, di sini admin sudah membuat perumpamaannya. Di sini teman-teman perhatikan untuk gurunya atas nama Wardi, nilai kompetensi teknisnya itu 230 ditambah 75 itu sama dengan 305 karena dia adalah guru berusia 75, sedangkan nilai murninya itu adalah 230. Kemudian dijumlahkan dengan afirmasi usianya, dia mendapatkan nilai 305. Nah, secara otomatis kalau dari segi passing grade berarti dia lolos passing grade yes ya. Dia lolos passing grade yes 305 seperti itu ya. Kemudian untuk Abil, dia memiliki nilai kompetensi teknis 200 di tahap kedua kemarin, tetapi dia adalah juga guru K2 dan juga guru berusia 35 tahun. Berarti dia mendapatkan 2 afirmasi, berarti total poinnya itu adalah 125. Berarti kalau dijumlah untuk nilai kompetensi teknisnya itu adalah 325. Sedangkan Tina karena dia adalah guru berusia 50 tahun ke atas, maka dia langsung mendapatkan 500 poin sama halnya dengan pemilik cerdik. Sedangkan Rangga meskipun dia tidak memiliki sama sekali afirmasi karena dia non afirmasi berusia di bawah 35 tahun, tetapi dia mampu mencapai nilai ambang batas P1 yaitu langsung mencapai nilai 330 untuk guru kelas SD. Sedangkan Mariadi karena dia adalah pemilik cerdik maka dia mendapatkan 500 poin. Nah, di sini kita akan lihat formasi yang disediakan kan di sini ada 4 teman-teman ya, ada 4. Nah, di sini yang mana yang pertama akan lulus berdasarkan sistem perankingan. Karena kebetulan di sini kelima guru ini semuanya lulus passing grade. Nah, di sini lulus passing grade semua teman-teman ya. Nah, sesuai dengan aturan yang pertama diprioritaskan adalah guru honorer yang mampu mencapai nilai ambang batas berdasarkan Kemenpan RB nomor 1127 atau masuk dalam kategori P1. Nah, kita akan cari tentukan dulu P1-nya yang mana. P1 di sini yang pertama itu adalah Bapak Mariadi. Kenapa? Karena dia adalah pemilik afirmasi 100% untuk nilai kompetensi teknis. Nah, jadi secara otomatis dia mendapatkan nilai pertama, dia mendapatkan nilai 500. Berarti dia masuk P1 juga teman-teman ya. Berarti karena dia adalah pemilik cerdik yang linier, maka dia yang pertama lulus teman-teman ya. Maka Pak Mariadi ini berdasarkan perankingan dia langsung lulus pertama. Kemudian yang lulus kedua adalah siapa? Kira-kira silakan komen di kolom komentar. Ternyata yang lulus kedua adalah Pak Rangga. Pak Rangga ini meskipun ternyata tidak memiliki afirmasi apapun, tetapi dia masuk ke dalam kategori pertama atau P1 karena dia mampu mencapai 330 poin. Dia melewati nilai ambang batas 320 untuk guru kelas. Nah, berarti meskipun nilai Tina ini lebih besar 500 untuk kompetensi teknis, tapi karena Tina ini adalah guru honorer berusia 50 tahun ke atas, maka tetap Rangga yang unggul karena dia adalah P1, sedangkan si Tina ini, Ibu Tina ini adalah P2. Seperti itu ya. Jadi yang lulus kedua adalah Pak Rangga. Nah, sekarang yang lulus ketiga
tentunya kita masih mencari yang mana termasuk P1, dan ternyata yang lulus ketiga itu adalah Pak Abil. Kenapa bisa Pak Abil lulus? Karena dia juga masuk ke dalam kategori P1. Meskipun nilai murninya adalah 200, tetapi dia adalah pemilik P1 karena dia memiliki afirmasi usia dan afirmasi K2 yang mampu menambah nilainya menjadi 325. Berarti dia bisa melewati nilai passing grade P1 yaitu 320 untuk guru kelas SD, karena dia menghasilkan nilai 325. 200 tambah 125 berarti 325. Berarti dia masuk juga ke dalam kategori P1. Tetapi kenapa Prangga dianggap ranking 2 sedangkan Abil dianggap ranking 3? Karena Rangga ini mampu mencapai passing grade lebih tinggi nilai akhirnya daripada Abil yang hanya menghasilkan nilai 325, sedangkan Rangga mendapatkan 330. Keduanya adalah P1 tapi di ranking lagi berdasarkan perolehan nilai terakhir, seperti itu. Nah, setelah kita menemukan 3 ranking, yaitu ranking pertama Pak Mariadi, ranking kedua Pak Rangga, ranking ketiga Pak Abil, sekarang sisa 1 slot untuk formasi tahap kedua ini di sekolah 1 ini adalah kita lihat siapa kira-kira yang akan lolos. Ada 2 kandidat, yaitu Pak Wardi dengan Ibu Tina. Ternyata jika kita melihat kondisinya, ternyata Ibu Tina ini masuk ke dalam P2 teman-teman ya, karena dia pemilik usia 50 tahun ke atas. Sedangkan Pak Wardi ini nilai murninya 230, diberikan afirmasi usia 75, nilainya hanya mampu mencapai 305, tidak mampu mencapai passing grade berdasarkan Permenpan RB P1 nomor 1127. Dia hanya mampu mencapai passing grade kategori ketiga yaitu 270 teman-teman ya. Jadi Pak Wardi ini masuk ke dalam posisi perengkingan P3. Jadi berdasarkan aturan yang diprioritaskan adalah P1, kemudian P2, baru P3. Berarti yang urutan keempat atau ranking keempat adalah Ibu Tina karena dia adalah P2. Sedangkan Wardi hanya masuk ke dalam peringkat kelima. Meskipun dia lolos passing grade, tetapi dia gagal menjadi ASN karena kuota hanya 4. Seperti itu teman-teman ya. Jadi yang peringkat pertama adalah Pak Mariadi, peringkat kedua adalah Pak Rangga, peringkat ketiga adalah Pak Abil, peringkat keempat adalah Ibu Tina, dan peringkat kelima adalah Pak Wardi. Jadi Pak Wardi ini tidak lolos ASN P3 tahap 2, tetapi dia lolos passing grade. Seperti itu teman-teman ya, sistem perengkingan berdasarkan Kepmenpan RB nomor 1169. Semoga video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.